Dalam kasus kali ini terjadi pengambilan nyawa di sebuah rumah penginapan kecil. Tetangganya mendengar pada saat pertama kali aksinya dilakukan sampai selesai. Padahal kota tempat kejadian perkara ini sedang siaga satu kasus pengambilan nyawa. Walau para tetangga itu mendengarnya, sebenarnya mereka bukan cuek, tapi lebih ke arah takut untuk menelusuri lebih jauh. Para tetangga langsung menutup kunci rapat-rapat, berharap semoga pelaku tak menghampirinya dan segera pergi. Berharap pula malam itu cepat berlalu berganti siang. Sungguh ini malam yang panjang bagi para tetangga yang mendengar pengambilan nyawa ini terjadi begitu pelan dan lama. Penasaran dengan ceritanya? Hai, saya Boni. Yuk kita mulai. Oke, saat ini kita masih berada di tahun 1888 yang penuh kekerasan di Whitechapel. Dan dari semua korban teror pengambilan nyawa berantai ini, kita akan membahas pembunuhan yang paling buruk. Korban yang diyakini sebagai yang terakhir adalah Jane. Sejauh ini di video-video sebelumnya, kita telah mempelajari kehidupan dan kematian. Mary Ann Nichols dibunuh pada tanggal 31 Agustus 1888. Annie Chapman dibunuh pada tanggal 8 September 1884. Elizabeth Stride dibunuh pada tanggal 30 September 1888. Catherine Eddowes dibunuh pada tanggal 30 September 1888. Sekarang kita fokus pada korban terakhir, dan kematian paling mengerikan yang bisa dibayangkan, Jane Kelly. Pelakunya sempat vakum tak melakukan aksinya lagi sepanjang bulan Oktober. Memang pada saat itu sangat ketat patroli dan sangat siaga, mengingat korban sebelumnya menjadi tamparan keras pada warga dan polisi, pelaku berhasil melakukan aksinya di tengah keramaian orang yang siaga tanpa diketahui. Oke, Oktober saat itu terbilang aman, tetapi saat bulan November tiba, pelaku kembali dengan penuh dendam. Korban terakhir dari 5 korban kanonik teror kota itu adalah kematian Mary Jane Kelly. Telah saya periksa dan diteliti berulang-ulang. Namun, kita hanya tahu sedikit tentang hidupnya. Satu-satunya hal yang kita ketahui tentang hidupnya adalah kisah-kisah yang diceritakannya kepada orang lain, yang berarti bukan catatan resmi kota itu dan tidak ada catatan kelahiran yang sesuai dengan namanya di seluruh Eropa. Mary Jane Kelly mungkin bukan nama aslinya, sepertinya itu adalah nama samaran dalam perpindahannya di kota itu. Ia memberitahu beberapa temannya bahwa ia lahir di Limerick, Irlandia. Ia memberitahu yang lain bahwa ia berasal dari Cardiff, Wales, tapi semua itu masih diragukan kebenarannya karena saat dikonfirmasi ke pihak terkait, mereka tidak pernah sama sekali menemukan nama yang cocok pada saat itu. Dan sesuai kenyataan ia tiba di London, ia berada di sana sekitar pertengahan tahun 1880-an. Ia bekerja di rumah bordil kelas atas di West End dan bergaul dengan kaum elit kota. Rumah bordil di sini bukan rumah penjahit kain ya, melainkan itu rumah pekerja kupu-kupu malam. Saya yakin kalian mengetahui maksudnya. Selama menjadi kupu-kupu kelas atas, ia direkrut untuk pindah ke Paris. Namun setelah ia tiba, ternyata situasinya lebih merupakan perdagangan manusia daripada peluang kerja, dan dia malah mulai terpuruk gaes. Dia menceritakan berbagai kisah tentang bagaimana dia kembali ke London, tetapi ketidakmampuan untuk mengungkap kebenaran memberitahu kita satu hal yang pasti. Marie Jeanette kemungkinan besar sedang melarikan diri. Dia tidak kembali ke West End, di mana dia terbiasa dengan tempat tinggal elegan dan pekerjaan kelas atas. Sebaliknya, dia pergi ke daerah kumuh East End, tempat dia bekerja sebagai pekerja malam di lingkungan yang jauh lebih sederhana. Muncul pertanyaan di otak kita nih, apakah dia sedang bersembunyi dari para pedagang manusianya? Oke, dari sini, dia semakin terjerumus ke dalam kemiskinan, hingga akhirnya menjadi korban teror berkepanjangan kota yang jauh lebih mengerikan. Pada tahun 1886, dia pindah dari sebuah rumah di Radcliffe Highway ke sebuah rumah kos di Spitalfields. Dia segera bertemu dan tinggal bersama seorang pacar yang menjanjikannya kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Joseph Barnett adalah seorang kuli ikan dan terkadang sebagai penjagal kuda, tetapi gajinya lumayan dan dia orang yang dapat diandalkan. Dia tidak ingin istrinya kembali bekerja sebagai pekerja malam, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menafkahinya.
Mary Jane Kelly dan Joseph pindah ke 13 Miller's Court di luar Dorset Street, dekat tempat Annie Chapman dan Elizabeth Stride juga tinggal. Dorset Street yang sering disebut sebagai jalan terburuk di London merupakan blok yang penuh sesak dengan rumah kos, rumah bordil, dan pub. Jalan ini terkenal dengan kemiskinan, kekerasan, dan kekacauan. Miller's Court merupakan jalan buntu kecil dari Dorset Street, tersembunyi di sudut gelap. Kamar Mary di Miller's Court berada di sebuah rumah terpisah yang dulunya adalah ruang tamu dan karena itu menghadap ke jalan. Pemilik rumah tempat tinggalnya mengatakan bahwa Mary adalah orang yang pendiam dan manis, tetapi berisik dan sering menyanyikan lagu-lagu Irlandia dengan volume keras saat kebanyakan minum. Itu bukan lagu dangdut apalagi campur sari. Dia bisa saja menjadi seorang alkoholik yang kasar, dan mungkin lebih parah lagi, dia juga sering menawarkan kamarnya kepada pekerja malam lainnya yang membutuhkan tempat tidur. Bagian paling ironis dari kisah Mary adalah dia selalu menawarkan kamar dan tempat tidurnya kepada rekan-rekan pekerja malamnya, terutama karena setiap wanita di Whitechapel takut pada teror kota itu yang semakin terkenal, tersirat dalam bayangan kita, dan mungkin di pikiran pekerja malam lainnya bahwa Jane ini juga ada sedikit rasa takut menempati kamar itu. Dan memang kemudian kamarnya di Miller's Court menjadi sorotan warga karena tempat itu segera menjadi lokasi teror yang paling mengerikan. Rumah itu murah dan bobrok dan Mary menunggak pembayaran sewa. Pada musim gugur tahun 1888, Joseph kehilangan pekerjaannya dan tidak lagi memperoleh upah. Mary sekali lagi harus melakukan pekerjaan malam untuk bertahan hidup. Dia dan Joseph putus saat stresnya sudah terlalu berat. Mereka berdua minum banyak minuman dan bertengkar hebat di flat Miller's Court mereka yang kecil dan kumuh. Joseph sebenarnya nggak mau jika Mary Jane melakukan pekerjaan malam lagi. Tapi Jane memiliki alasan yang kuat untuk melakukan kerjaan itu. Joseph tak memiliki penghasilan lagi, dan kehidupan yang membutuhkan biaya terus berjalan. Joseph pun sadar diri dengan penuh kekecewaan, dan akhirnya Joseph pindah. Keberadaan Mary pada malam 8 November 1888 tidak 100% pasti. Beberapa saksi mata menyatakan bahwa dia sedang minum-minum di pub ke pub lainnya, termasuk Ten Bells yang terkenal di seberang Spitalfields dan pub The Horn of Plenty di Dorset Street dekat rumahnya. Sekitar pukul 11.45 malam, dia pulang ke rumah dari tempat yang dikunjunginya bersama seorang pria. Seorang penyewa Miller's Court menyaksikan pria mengenakan topi bowler hitam dan dia memiliki kumis tebal dengan bercak-bercak di wajahnya dan membawa sekaleng bir. Mary terdengar bernyanyi dalam keadaan sempoyongan akibat minum sekitar tengah malam, tetapi nyanyiannya berhenti sekitar pukul 1 pagi. Sekitar pukul 3.30 dini hari, saat itu tanggal 9 November, tetangga melaporkan kepada tetangga lainnya mendengar suara samar, semacam kegaduhan seperti pembunuhan. Nah, ini sebenarnya momen penting untuk mengungkap kasus teror kota itu. Tapi sayangnya mereka tidak ada yang berani, dan hanya diam. Maklumlah mereka semuanya wanita. Suara itu membuat beberapa tetangga sempat merinding, seakan berani atau ragu untuk menelusuri dari mana asal suara tersebut. Yang jelas dari lantai bawah, dan karena saking viralnya teror itu, semakin membuat tetangganya tak bisa tidur dan mengunci kamarnya masing-masing. Sekitar pukul 3.30 tetangga lantai atasnya yang tak bisa tidur sampai pagi, karena penuh ketakutan, mengira dia mendengar seseorang meninggalkan rumah sekitar pukul 5.45 pagi. Nah, menjelang pagi, para tetangga yang semalaman ketakutan itu bersyukur masih bisa melewati malam mencekam itu dengan selamat. Akan tetapi, meskipun ada tanda-tanda peringatan akan sesuatu yang sangat salah di malam itu, tak seorang pun memeriksa Mary sampai keesokan harinya. Jadi tetangga ini 99% yakin bahwa suara samar mirip suara pembunuhan itu memang berasal dari kamar Mary Jane. Lah, pada titik ini kita bertanya-tanya, seperti apa sih suara itu kok bisa disimpulkan sebagai suara pembunuhan? Apakah mereka pernah paham suara pembunuhan itu seperti apa? Oke, suara terdengar samar tapi cukup jelas adalah suara mengorok, tapi ngoroknya bukan karena tidur ya. Suara itu dihasilkan dari terputusnya tenggorokan, dan suara selanjutnya seperti tusukan berulang, dan terus berlanjut ke suara-suara irisan kecil lainnya masih terdengar sampai pagi.
Sekitar tengah hari pada tanggal 9 November 1888, pemilik rumah Mary mengetuk pintu untuk menagih uang sewa. Mary Jane tidak menjawab. Lalu dia mengintip melalui jendela dan melihat pemandangan paling mengerikan yang tak bisa dibayangkan sebelumnya. Gadis muda yang manis ini benar-benar hancur. Hingga kejadian ini membuat si pemilik rumah hampir muntah, pucat dan seperti akan pingsan. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka harus mendobrak pintu. Mereka melihat jendela Mary pecah, tetapi itu bukan kerusakan baru. Itu ternyata kerusakan rumah yang telah lama belum diperbaiki. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, yang artinya Mary Jane disimpulkan memang datang dengan pria yang menjadi pembunuhnya. Saat polisi memasuki kamarnya, pakaian Jane Kelly dilipat rapi di kursi, dan sepatu botnya diletakkan di samping api yang masih menyala di perapian. Mary Jane Kelly tak mengenakan apa-apa kecuali hanya gaun tidurnya yang robek dan penuh cairan merah. Kakinya terbuka lebar, perutnya terkelupas dan organ dalamnya berserakan. Beberapa kulit dan isi perut tergeletak di meja samping tempat tidur. Laporan dokter menjelaskan, seluruh permukaan perut dan paha dibuang dan rongga perut dikosongkan dari isi perutnya. Dada terpotong, lengannya juga terpotong dengan beberapa luka dan wajahnya, hingga tidak bisa dikenali lagi. Lah jika melihat area wajah ini sebenarnya bukan beberapa luka, tapi lebih ke 90%. Terbukti juga bahwasanya tim kedokteran tidak mampu menjahit ulang bagian ini. Dan selanjutnya jaringan leher terpotong juga sampai ke tulang. Oke, teror ini selalu menyerang leher di serangan awal. Andai pisau ini ditemukan dan terkonfirmasi, pasti saat ini akan menjadi top produk di pelelangan barang antik, yang akan diperkirakan harganya mencapai lebih dari 500 miliar rupiah di tahun 2024, karena kasus ini benar-benar bersejarah. Nah loh, emas sekuintal sekalipun belum bisa membeli pisau ini. Penyebab kematian Mary Jane Kelly tercatat sebagai pemutusan arteri karotis. Pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak dikenal. TKP Mary Jane Kelly merupakan pembunuhan paling mengerikan dan brutal yang pernah terjadi di London Timur, dan sejauh ini merupakan yang terburuk dari semua pembunuhan teror kota sejauh ini. Karena Kelly adalah satu-satunya korban teror kanonik yang dibunuh di dalam ruangan, tampaknya si pelaku ini punya waktu untuk mempersiapkan dan berpose untuk jasadnya. Pelaku sepertinya sangat menikmati sekali mendapat fasilitas tempat tertutup. Dan pelaku punya lebih banyak waktu untuk mewujudkan fantasi tergelapnya? Atau apakah ini pembunuh yang berbeda dari 4 wanita sebelumnya? Polisi langsung mencurigai pacar Mary yang putus nyambung, Joseph Barnett. Saat diwawancara, ia mengakui bahwa ia memang mengunjunginya malam itu, tetapi pergi sekitar pukul 8 malam. Ia segera dibebaskan, memberikan alibi, dan diberhentikan sebagai tersangka. Jadi siapa yang ada di kamar Mary malam itu? Alur waktunya rumit dan membingungkan, karena setiap tetangga memiliki ingatan yang berbeda tentang terakhir kali mereka melihat dan mendengar Mary. Namun karena Mary belum membayar sewa, kita dapat menduga bahwa ia mencoba menarik klien untuk bekerja sebagai pekerja kupu-kupu di malam itu. Misterinya semakin dalam. Pers memberitakan dengan giat dan perburuan terhadap pelaku kasus yang misterius semakin intensif. Namun kasus tersebut tidak pernah terpecahkan dan menjadi misteri London yang paling abadi dan membingungkan. Kalian dapat mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Mary di pemakaman St. Patrick di Leytonstone. Sebuah batu peringatan menandai perkiraan lokasi makamnya. Nisan makamnya bertuliskan Mary Janet Kelly karena teman-temannya dan Joseph Barnett bersikeras bahwa dia ingin dikenang dengan nama itu. Mary Jane Kelly yang manis Mary Janet, kamu tidak pantas mendapatkan akhir yang brutal seperti itu. Seperti semua korban teror kota itu, Anda hanya mencoba bertahan hidup di dunia yang dingin, keras, dan mustahil bagi wanita untuk berkembang. Makam Mary, pemakaman St. Patrick di Leytonstone, Langthorne Ard, London E7 Parhael. Anda dapat menemukan lokasi pasti tugu peringatan di sini. 10 lonceng, 84 Commercial Saint, London A1 6QQ Millers Court, Dorset Street. Meskipun jalan ini sudah tidak ada lagi, Anda dapat mengunjungi tempat yang dulunya merupakan lokasi tersebut. Terdapat kompleks perkantoran dan pertokoan besar dengan Uniqlo di bagian depannya. Jika Anda berjalan ke arah barat di Brushfield Street,
Anda dapat memasuki atrium terbuka kompleks perkantoran tersebut. Disinilah kira-kira lokasi Dorset Street dan rumah Mary Kelly dulunya. Uniqlo berada di 54 Brushfield, St. London, E1, Sana 6AG. Jika kalian suka pada pembahasan kasus ini dan ingin mengetahui kasus-kasus lainnya yang tak kalah mengerikan serta membingungkan, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka pada pembahasan video mengerikan berdasarkan kisah nyata yang solid. Jangan lupa juga subscribe dan channel ini akan menampilkan video menarik setiap harinya. Saya Boni, sampai jumpa besok sore.